الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Para jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Risalatul Mudzakarah tentang pembahasan beberapa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang Allah kumpulkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara beberapa kebaikan-kebaikan yang telah Allah kumpulkan, yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, minha, di antaranya al-wilayatu, di antara kebaikan yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, al-wilayatu, berupa perlindungan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jathiyah, wallahu waliyul muttaqin, wallahu, dan adapun Allah, waliyul muttaqin, adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi keuntungan bagi seseorang yang memiliki sifat takwa di dalam dirinya pasti akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi. Jadi tidak perlu dan tidak membutuhkan perlindungan selain Allah. Ketika takwa sudah ada di dalam diri seseorang, maka akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Hal ini dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, khalifah-khalifah Rasulullah, presiden umat Islam, pengganti Rasulullah, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali selanjutnya, dan seterusnya. Beliau-beliau itu tidak pernah sekalipun membutuhkan kepada ajudan, pas pampres, tak butuh pas pampres. Karena keyakinannya sudah ada Allah. Asalkan ketakwaan sudah ada di dalam dirinya, pasti Allah akan melindungi dirinya. Bahkan dalam suatu waktu, hal yang sangat unik ketika Sayyidina Ali menjabat sebagai khalifah, tidak mau dikawal. Mau keluar dalam suatu urusan, dikawal tidak mau. Tak usah kawal. Apa-apa mata koran dikawal. Langsung Sayyidina Ali mengeluarkan suatu ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf. Apa firman Allah di dalam surat Al-A'raf? Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Karena sesungguhnya pelindungku, saya ngapain itu udah digepon. Allah, gimana kan? Allah Ta'ala alladzi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan Al-Quran, wa huwa yatawallas shalihin, karena Allah akan senantiasa melindungi orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh ini kan
lebih hebat dari orang sandas makmurung. Orang makmurung orang kan uragan kalau orang soleh. Jadi tidak emosi, pun jiwanya neka soleh lebih hebat dari orang-orang yang ahli kanuragan. Jadi pun hebat neka sakti mandraguna. Saya sebut sakti mandraguna neka orang-orang yang di dalam jiwanya itu terdapat nilai ketakwaan dan terdapat nilai kesolehan di dalam dirinya, itu sakti mandraguna. Milana penting untuk orang-orang jika ingin menyampaikan sesuatu agar memanfaat kuncinya seteng patakwa dulu ke Allah. Patakwa pasoleh pur mereka ngecek. Tak usah paniser orang ini kata. Tak usah paniser pasti nurut. Karena bagi orang-orang bertakwa, bagi orang-orang soleh, mereka aura mahabbah itu akan terpancar di dalam jiwanya. Pasti kalian buri. Yuhibbullah wa yuhibbuhu. Napa bahasa Ibnu Abbas kata, ketika seseorang sudah ada di dalam jiwanya itu nilai-nilai ketakwaan, pasti satu yang pertama akan dicintai oleh Allah, dan yang kedua Allah akan membuat cinta seluruh makhluk kepada orang tersebut. Karena orang takwa mereka jiwanya cening, jadi mampu membawa dampak simpati bagi orang lain. Kanjeng Nabi tak pernah ngamal laki manisan. Ping bersih jiwana, karena akhirnya bersih sareng Allah. Mon kan begula, kotu untuk membersihkan diri. Ketika Rasulullah yang sudah sedemikian rupa, siapa yang tidak akan cinta kepada baginda Rasulullah? Bahkan sekelas orang-orang non-muslim yang gengsi untuk mengungkapkan dua kalimat syahadat, pasti di dalam hatinya ada rasa rindu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cuma karena kalak sona, monde dalam hati ada kerong Kanjeng Nabi ini karena dampak nilai yang sangat indah di dalam jiwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari implementasi takwa itu akan memunculkan suatu kebanggaan dalam diri manusia. Itu apa? Akhlak yang terpuji. Orang yang menonton takwa ini pasti akhlak bagus. Orang yang menonton soleh ini pasti tata kramana bagus. Menonton jiwana bersih ini pasti pinter beroning carana hargai tatangga, bermacarana hormat sesepuh, bermacarana menghargai yang lebih muda nih. Paham bagaimana menyikapi ketika dibenci orang dan bagaimana menyikapi ketika disukai oleh orang. Orang-orang bertakwa memiliki jiwa-jiwa yang sangat peka, dan terlebih lagi ketika mendapat jaminan langsung perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah aman kehidupan, tenang, tak takut kabasera boleh. Mangga para wali yang di dalam jiwanya sudah terkenal dengan nilai-nilai ketakwaan bersih adena, tandi rasa kabatan dan tandi rasa takwa. Itu buat kisah Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat kata Allah, inna awliya Allah ja'sa'unkuna wali-walina Allah nikah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tak pun dirasa takut dan nanti rasa khawatir. Karena sangat yakinnya ketika semakin dekat dengan Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan merana dalam kehidupannya. Perlindungan pasti akan selalu ada. Dan selanjutnya wa minha al-ma'iyyah, di antara kebaikan-kebaikan yang telah Allah kumpulkan untuk orang-orang yang bertakwa, kenapa? Al-ma'iyyah berupa pendampingan. Sampainya muncakna wa madhurul ma'i. Sampainya Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'lamu dan ketahuilah olehmu annallaha bahwasanya Allah ma'al muttaqina ialah bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Jadi walaupun orang takwa mereka pasti sampingi sareng Allah. Berni sampingi bi puju langsung Allah senyampingi ini. Jadi tak ampu boleh tak ojaan, Pak, Bu, sampai ni pula tak usah, langsung Allah senyampai pokoknya. Anda, napa? Anda
meningkatkan kualitas ketakwaan di dalam jiwa kita. Apa yang disebut penyampingan itu, pendampingan dari Allah, artinya bin nasri, dengan berupa pertolongan, wal i'anati, dan bantuan, wal hirasati, dan perlindungan. Beda telur. Sampainya sareng Allah. Mundi kesulitan, pertolongan Allah datang. Ketika dalam keadaan terpuruk, bantuan Allah datang. Ketika dalam keadaan kepepet, terjepit, hirosahnya Allah datang. Itu di mana orang masyarakat pasti hirosah. Itu betul kalau pengandaman orang takwa nikah. Artinya sampainya sareng Allah dampingi, lindungi. Nalekana abok kontan di usaha boleh, bantuan Allah datang. Ketika abang dikatakan kulinang boleh, pertolongan Allah datang. Ketika kita tidak bisa melawan apapun terhadap kezaliman orang, pasti perlindungan Allah akan datang. Jadi sebagaimana yang pernah terjadi kepada kepada Rasulullah dan para sahabat dulu, ketika sudah tidak imbang sebuah peperangan, terutama di perang Badar, tidak imbang, hampir-hampir putus asa. Padahal janji Allah itu akan memenangkan perang Badar. Perang Badar ini adalah suatu perang yang dimana menjadi sebuah tonggak kemenangan Islam pertama kali. Saya nggak nanti perang Badar ini kalah sombong. Harapan keislaman itu sudah khawatir sih, tak sukses. Milana kanjeng Nabi ini doa semalam suntuk. Sama yang penting kanjeng ini kan Nabi pun doa sama yang penting. Benih gula beli Nabi, benih wali, banyak tusana, nopo tak patah ibadah, jauh ke Allah. Dilanjut kebutuhan, tak patah minta ke Allah. Kanjeng Nabi ini doa ke Allah ketika keesokan harinya akan melakukan perang Badar dengan para sahabat. Sampai astana kanjeng Nabi tangannya terangkat tinggi melebihi di atas kepala. Sampai wakilai dalam riwayat mereka, sampai ketiaknya Rasulullah kalian mengenal. Kaulatan terlihat. Sama yang penting mular kanjeng Nabi nangis nih. Sampai tak duga. Saya rasa dampingi waktu itu Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar mereka mendampingi. Cukup ya Rasulullah, cukup, pasti menang. Karena janji Allah itu pasti datang. Waktu itu memang ada pertanyaan dari para sahabat, mata Nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Langsung dijawab sang Allah, ala inna nasrallahi qaribun. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Sehingga ini menjadi sebuah pernyataan dari kalimat walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ingat Muhammad bahwa sesungguhnya Allah telah benar-benar menolong kalian bi badrin pada waktu perang Badar wa antum adillah, padahal kalian waktu itu adalah pasukan yang lemah. Anggap pun pasukan 300 orang mereka ngadepi 1000 orang kan tak imbang sah. Ketika perang Badar seperti ini kembali mengenang sejarah kita kepada kemerdekaan Indonesia. Dengan persenjataan saya tak memadai, bambu runcing, tapi bisa melawan pasukan modern dengan persenjataan lengkap. Apalagi 10 November di Surabaya yang disebut dengan resolusi jihadnya itu luar biasa. Berkat dari apa? Ketekunan dan ketakwaan setiap penduduk, terutama kaum santri di dalam bermunajat kepada Allah. Ini kan nilai-nilai takwa. Artinya orang takwa ini kan tidak memberi setiap urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan takwa. Ketika mengalami kesulitan, lalu mengembalikan semua kesulitan itu kepada Allah, itu adalah nilai-nilai takwa. Doa ke Allah, ya Allah cek berat lah ya Allah, matul ke Allah nih. Ini kan takwa. Asarena sambian, mau doa umpamana yang warid dari Rasulullah SAW. Mau ayat kursi, surat ikhlas 3 kali, al-mu'awwidhatain pas asaren utawa tambah 2 ayat terakhir dari akhir surat Al-Baqarah. Nikah sudah tidurnya saja mengandung kualitas takwa sudah. Tapi takwa nikah macam-macam. Dan kemudian nikah ada Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nikah pun ada kemudian dari orang takwa. Tapi takwa itu tak berat. Jangan diukur dengan bukan takwa. Waktu ibadah sedemikian rupa tidak.
Hal-hal yang sepele ketika betul-betul dijalankan sesuai syariat itu takwa itu sudah mengandung nilai-nilai kesolehan di dalamnya. Jadi satu aja kulin dengan abad ni boleh ke Allah ni kata mau pas boleh ke Allah ada erkenos bismillah baik. Bismillah. Tak usah bangkam bismillahirrahmanirrahim kau dulu dari lapar umpamana ni kau dari lapar kontak kamu. Bismillah langsung ada erkenos. Nikah sudah ada nilai takwa, boleh ada jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika setiap akan mengerjakan sesuatu dikembalikan kepada Allah. Takwanya pada dheeran sing mudarat nikah lindungi sareng Allah. Nikah saya sebut hirasa. Takwa mi nasaina banyak napa banyak beli kera. Wah, mun tak lindungi coplak gigi ni. Coba pas asarena nikah mun tak macam bismillah. Nikah kabulkan. Sebenarnya kita itu betapa banyak Allah melindungi kita, cuma kuping itu, telinga, lubangnya sobung pakar nih. Mau pas emas sorean kayak berumah, tepakna asarin umpamana. Tapi dengan barokahnya Bismillah, Bismillah, paling simpel. Beri nakasok akan Bismillah. Segala sesuatu yang terbuka dalam diri kita sekiranya mengandung unsur-unsur kelemahan dari kita, itu dilindungi sareng Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kalimat Bismillah cek sehingga disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim mengandung 4 kali, terdiri dari 4 kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kok kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kalimat? Maka 4 nikah kobosana Allah bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berdasar pasal dimin iblis ketika akan menggoda anak cucu Adam itu akan mendatangi mereka dari 4 penjuru itu. Pada sumpah iblis lembut nikah saya bentu sareng Allah nikah. Ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam, lalu iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Pasti akan kami goda mereka Allah. Ini janji saya. Bodoh MOU sareng Allah nikah pun bodoh sumpah. Dan itu yakini sareng Allah, silahkan. Saking mun tak bisa artinya aku dari anda ikut dari budi. Tak bisa ikut dari budi, ikut dari samping kanan. Tak bisa dari samping kanan, ikut dari samping kiri. Mumpun ada salah satu dari 4 penjuru jebol pertahanan manusia itu, la tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya engkau tidak akan mendapati mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Pas mungkir, maka ada banyak orang kafir, ini artinya kufur bin nikmah, ingkar kepada nikmat. Karena apa? Karena satu, jarang mensyukuri nikmat, dan kedua ketika menikmati nikmat itu sendiri mungkin lupa terucap dari lisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikut masang sepatu Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika pun beberapa ulama menjelaskan, bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menjelaskan, ketika umat Rasulullah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka oleh Allah akan dilindungi dari godaan setan yang 4 penjuru itu, dari ada, dari budi, dari kanan, dari kacer, aman. Nih kasmak borum saya kena. Mungkin berak aman dari tataan nashada, nih belum tentu aman dari godaan setan. Wah, mon setan nih. Tapi mon Bismillahirrahmanirrahim, tapi asma borum ngatunya akhirat pasangan. Milana, cok sentusan. Kan tak simpel. Tak usah kau jauh Allahumma barik lana fi masuk agak jeding Bismillah, keluar dari jeding Alhamdulillah. Ini kan pun cukup sudah mewakili itu semua. Artinya yang penting tidak pernah melupakan perlindungan diri dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar ada ma'iyah di dalam diri kita apa? Sampai sareng Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan hidupnya. Selanjutnya waminha, dan di antara kebaikan yang telah Allah kumpulkan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu an-najatu, berupa penyelamatan. Qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw
Summa kemudian munajji akan kami selamatkan alladzina taqaw kepada orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan dari apa? Dari segalanya. Benikun para epa selamat nang itunya, tapi pegal epa selamat nang di akhirat ya junanna Allah Subhanahu wa taala dari terjerumusnya ke jurang-jurang neraka. Pasti epa selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa begitu banyaknya hal-hal yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa minha dan juga diantaranya al-wa'du bil jannah. Adapun janji Allah bil jannati dengan balasan surga bagi orang-orang yang bertakwa, pasti balasannya yang telah Allah siapkan atau berupa kebaikan yang telah Allah siapkan, yaitu dengan balasan surga. Qala azza min qail, berfirman Allah Subhanahu wa taala, matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Adapun perumpamaan surga allati wa'idal muttaqun yang dijanjikan terhadap orang-orang yang bertakwa. Ayatnya ini harus lengkap. Cuma ini penggalanya di sini. Di surat Muhammad ini lengkapnya ayatnya ini berbunyi seperti ini. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa min kulli thamarat dan ila akhiril ayat. Jadi ada perumpamaan surga yang dijanjikan terhadap orang-orang bertakwa itu berupa apa? Gambarannya fiha, di dalam surga itu anharun, terdapat beberapa sungai min ma'in yang memang dari air bersih, air murni, ghairi asin yang tidak pernah keruh, airnya pasti bening cening terus. Teka itu pekewan mata kira bodelek kona ning surga. Coba aing berenakan jemon. Sila lekko itu bejelek kok boleh. Lah mun aing ning surga nika anharun min ma'in ghairi asin. Suatu mata air yang airnya itu bersih, jening, nah bagi ketika diciduk enak baik capuk. Nah, ghairi asin tidak akan pernah keruh. Artinya jening terus. Dan juga wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di dalam surga itu terdapat sungai min labanin yang alirannya itu dari susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang rasanya tidak akan pernah berubah. Tetapi kena sungainya nih. Bodo aing cening, aing pote. Takut mek ngan ngetunya kulen di kencing manis tak minum susu ki minum air pote kok takut ngan padahal dengan swarga aman tak kira gula darah loh minum susu ada anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, berupa sungai yang alirannya itu susu yang tidak akan pernah berubah warnanya, bahkan rasanya pun tidak akan pernah berubah. Hatta seluruh penduduk surga meminum dari sumber mata air susu itu tidak akan pernah berubah rasanya. Coba mun susu ning swarga pas. Pecel kalian au bawon gelu saporana nika. Dan capuk sekalian au bawon. Coba dalam satu gelas karo putih saja makan nika. Nom kuga gelu. Ya nom baci, ya nom au bawon. Ada mak berasa coba namuk lah awal bawaan nih jahil-jahil dia nyetok nih kayak kocak berubah sudah rasanya. Tapi kalau di surga, bahkan di surga itu fiha anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai yang alirannya itu dari khamr, dari arak, anggur, ladzatil lisyaribin, yang sangat nikmat ketika diminum. Khamrin ladzatil lisyaribin, minuman dari khamr ini hanya diuntukkan bagi orang-orang yang menjauhi khamr dunia. Pasti akan diberikan khamr yang nikmat ketika di dalam surganya Allah, dan itu hanya untuk orang-orang bertakwa. Sampai tak usah penasaran sama dia. Padahal apa rasanya khamr begitu, tak usah. Tinggal kok, cukup dan penasaran. Pada akhirnya Allah akan memberikan khamr yang sangat nikmat di dalam surganya kelak. Pokok napa takwa, muntak takwa kita onih juga. Kun oleh penasaran kan ikan. Tapi dengan surga ini kan banyak beberapa
wa anharum min asalin musaffa, dan juga di dalam surga itu bodoh songai boleh. Alirannya itu min asalin musaffa, dari matu seterusnya. Cening matu murni, tampu meras sebenarnya. Tampu nyari kalak kapan matu, laktu ning surga ni kan. Kunna bodoh matu, bodoh khamr, bodoh susu, bodoh air pote. Bahkan makanan apapun bentuknya itu sudah disiapkan di dalam surga. Jadi tidak usah kaboter. Mau minum malolo, ada air malolo, baru cara nangoit tadi kan. BAB-nya sobung aman, tak kira buang air besar ning surga. Cucu kemih, tak kira cucu kemih. Secara logikanya, apakah betul di dalam surga ketika makan dan minum tidak akan pernah buang air besar dan buang kecil? Apakah itu logika? Logis. Logis nih. Mak bisa coba pergi bayi dengan dalam tabuk sangang bulan mereka tak ngoit, tak buang air besar, tak buang air kecil, padahal sama-sama makan. Bayi di dalam perut itu 9 bulan hidup itu. Apakah ada bayi di dalam perut itu kandungan pas apa pada pas akan dia kan sombong. Nah ini kan ke tempat lebih nikmat oleh. Ada rasanya banyak, nah tak kira penyakit emah, tapi tak usahnya ngopromak dengan aku dan pokoknya takwa. Ada orang ibadah promak tak usah, takut tensi darah tinggi tak usah, darah rendah aman. Ada orang yang menapal-pal tak kira seperti darah rendah. Ada orang korban tak kira darah rendah. Dekat ada orang satina kambing umpamanya wajah nak waris, seneng gak sate kambing aman, tak kira tensi tinggi, tak kira darah tinggi aman. Sombong, kenapa? Cek gula darah sombong mereka. Yang tak boleh naudzubillah ketika terjerumus ke ashabus shimal, ke golongan kiri, itu sesuatu yang sangat menakutkan. Allah ketika memberikan gambaran kenikmatan surga juga memberikan gambaran betapa ngerinya neraka. Salah satu contoh saja bagi orang-orang yang tidak takwa kepada Allah, yang jauh dari kata-kata soleh, yang pokoknya pun tadi amal sekali, tak pernah naudzubillah. Bahkan duka cengoce ke Allah, tak percaya ke Allah. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah, sawfa nuslihim nar, pasti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana gambarannya neraka? Gambarannya neraka satu saja. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Ketika setiap orang sudah masuk ke dalam neraka, lalu pasti akan meleleh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulit-kulitnya itu meleleh. Padahal lilin, berapa meleleh, mencair. Ketika sudah mencair, tulang-tulangnya mencair, baddalnahum juludan ghayraha, lalu kami ganti kata Allah dengan kulit yang baru. Uding boleh, wujud mukhlas boleh, umpama nangane kamu. Nungko boleh kamu neraka. Unto boleh. Kecuali apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan betapa pedihnya siksa api neraka. Agar orang kacang, orang ini kan beda dua macam. Orang ini kan. Kenapa Allah mangak nikah? Kadang menghibur manusia, mengiming-imingi manusia untuk semangat ibadah dengan surga, tapi terkadang Allah mengancam manusia dengan pedihnya siksa neraka. Karena manusia ini kepada dua macam. Ada orang yang lemah loloh, jangan kok. Baru coba pun nak kena kene, mun yang lemah loloh jangan kok. Kadang kok jo ancam nih. Mun ancam buruk ndak. Ada orang ini kan ibadah ngaji ya tidak patut ngomong. Ada nggak kene kan. Jadi Allah ini kan bijaksana bagi orang yang pengkoh, yang canggih ya orang siksanya api neraka. Mun saya tidak kealaman, ya silahkan sudah, jangan semangat. Bagaimana ketika beribadah mengharapkan surga? Apakah itu masuk kualitas takwa dan kualitas orang-orang soleh? Masuk ke kualitas pertengahan, tak memuncak. Saya penting di kualitas takwa kan, daripada tak ibadah sekali. Bersalah apa saya? Aja Allah mata berfibi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, tuliyan warna.
nyare panyapuhana Allah wa jannatin arduha tabang suarga jaria arduha as-samawati wal ard selekona surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin yang memang sengaja disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga kasalkeun enggak keluar untuk orang yang takwa. Takwa mereka bukan penilaian kita antar sesama kita. Takwa itu penilaiannya Allah Ta'ala. Itu tidak bisa. Oh, buat nariak, tak bisa. Cek gampang penilaian orang. Jadi milana tabuna Allah lana a'maluna walakum a'malukum. Bakna engkau maju pada ngabdiya ke Allah. Karena apa ngakenika? Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena Allah setong bakal isem engkau bibakna ngiring. Bareng masih karena ke Allah salam. Saya penting tak penting cengkol. Karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing sesuai tuntunan syariat untuk mempersembahkan ibadah terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bodoh muntak nak nikah itu tak bid'ah. Gelu nikah saboran. Bodoh tahiyat kan bodoh kadang ini. Bodoh si auker, bodoh si nengen, bodoh si wak nikah. Itu semua ada tuntunan syariatnya, sudah biarkan saja. Saya penting andi nilai ikhlas ngabdiya ka Allah. Tukak nak nikah teng madat teng gelu umpamana pun berak nodi wak jajan wak enak tak bisa. Tapi mun auker ki nikah bu. Saya penting di dalam hatinya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya karena Allah itu sudah cukup. Itu bukan wilayahnya kita. Kembar nika carita milana teti kempereun laku katen gula sareng para ajunan nika. Cek kempangan suudonan ka orang. Ini pernah dialami oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Ini kan ulama luar biasa nih kan. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kan ulama yang luar biasa. Pernah dalam ibadahnya kira-kira 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari tak diterima ibadah. Mak bisa temu tak diterima. Nika, mak orang bareng ciri-ciri na ibadah tak diterima. Kan penasaran. Karena berdepan mana? Karena qalbul mu'min baitullah nika. Jadi ate nambah di bulan nika tetipan tumanna karatu tak kartuna ka Allah. Bada orang ibadah mon karatu ka Allah nika atena tenang, tentram. Atena tentram. Ketika melaksanakan ibadah pada negela salat berjamaah, salat maghrib umpamanya. Pas mereka nikah tidak ada rasa was-was di dalam dirinya. Jan tenang, jan nyaman, aromasa tenang hidup itu. Itu berarti tanda-tanda ibadahnya karatu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari abojong, apa gelem cara membuat mereka dan wah dan serbet, tanda-tanda bahwa ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mak bisa dalil jaga dipun apa? Karena berguna Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Karena orang-orang mukmin ketika untuk menenangkan hati mereka itu hanya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Sabolika mun pun hati tak tenang berarti ibadah tak ada pada Allah nikah. Tak karatu. Mak boleh tak fikir ke Allah jendemak ke Allah nikah pas jeng serbek ate, berarti ada yang salah dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada hal-hal yang menghalangi terkabulnya dalam setiap amalan ibadah, wa imma dari teeren subhat atau barang yang haram, atau dari pakaian. Ini hati-hati introspeksi diri nih kah. Maka namun ibadah ngadepo ke Allah nih kah kudu lepas segalanya, harus betul-betul introspeksi, betul betul sokor ngadep ke Allah. Takut pada hal-hal saya kurang saya muku Allah. Benih tenang saya kau oleh serbuk mak. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri menandai karatuna Allah ketika Pak Polware Imam Sufyan Ats-Tsauri beribadah nika benih jan tenang tapi jan serbuk. Anapa sebab jan serbuk? Karena suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri menemukan seseorang yang berdoa secara nyaring. Aduh ya Allah nak nika ngadu Allah. Pas Sufyan Ats-Tsauri ini kan
ngocak dalam atena orang ria si pamer rasa doa, padahal itu hanya bisikan hati, tak terucap oleh lisan. Oh ya, mon orang adu ria ya nggak ria lah pamer, padahal kan belum tentu orang itu berdoa secara ria. Ekspresi itu macam-macam orang untuk mendapatkan perhatian Allah Ta'ala. Bisa atur dengan ya Allah, macam-macam. Badat, ya Allah. Badat amunnya sakali, macam-macam ekspresinya. Saking mun tak amunnya sakali nika mun imam mangkana pakon alena ka makmum nika. Benegun berak lasdar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya itu menghadap kepada makmum. Takut mun tak amunnya sakali mek gaton tu. Benih ekspresi tedu. Mun Kanjeng Nabi Israel, apa Kanjeng Nabi ini ketika selesai salam melihat kepada makmum? Karena apa? Karena Rasulullah adalah orang yang luar biasa perhatian kepada para sahabat. Pasti di antara lingkungan sekitar, pun biasa berjamaah, dak mamak tada, kalau apapun olati. Akhirnya apa? Mun pun tak kerdu kali, telur kali, tak berjamaah, sampuni benih etin. Itu kepedulian sesama muslim, sesama mukmin. Biar mata ke masjid sakali apa napa, mik songkan napa, kan macam-macam. Ketika ada rasa sosial yang tinggi, saling silaturahim, terenyuh hati. Karena untuk mengingatkan kadang apel kompol engaga Allah, ini kan silaturahim. Ya, bosan balik ke masjid, bener nggak kedua, entar ya ke jempol. Kemudian mata entar sekali ke masjid, mata sholat berjamaah sekali apa apa. Menurut Rasulullah, pariksaan ke sahabat, enggak masih bulan mak tadal, masih 2 hari tadal. Songkan ya Rasulullah, buat langsung Rasulullah nih, nyapa, nih kan pemimpin. Bener pas pada ngateti kiai, teti pemimpin nih ke kotu sapot manodo, kotu nyapot kia. Tapi ngajari, nyamana agri contoh bagus. Justru yang lebih berat bebannya itu ketika menjadi seorang pemimpin harus memberikan teladan-teladan yang indah, akhlak-akhlak yang mulia. Betul, tak indah jadi pemimpin. Kalau dengan budi gula, roro aku teh. Antara supir di penumpang cek dapat nabada nih. Supir, ulah belum tinggi budi, dapat nabada. Keng kasuan supir, ulah kan nyaman tendung. Kenika ulah wadah supir kasar banyak cek ibu di tendung kerpetakeran ijak berdapat coba saya kasih saya supir lah mencelangan aja kemana menjaga keselamatan penumpang makanya tak enteng-enteng jadi pemimpin mumpun berat kalau jadi pemimpin tanpa menjaga keselamatan penumpangnya itu ambisi namanya tengate penyakit kenapa Anggan aja pun setong makola hubbur riyasah daun la dawa alahu. Di antara penyakit yang paling membahayakan adalah lebur kapangkat yang tak mau tanggung jawab. Kon berak terorang ya ada lolo, tapi tak mau bertanggung jawab mereka penyakit. La dawa alahu yang dikhawatirkan tidak ada obatnya. Bahkan penyakit manusia zaman sekarang adalah qallama tajidur radina bil qasami. Sedikit sekali bagi orang-orang zaman sekarang yang menerima posisinya sebagai apa? Bada teti makmum terus teti imam. Teti imam bahkan terus teti mungkin contohnya dari RT, nyaman saya kan teti RW, anak Solo. Teti RW, harus masuk, tak nyaman teti RW, masa nyaman teti Batenggi, teti Batenggi terus boleh kan? Terus teti bupati terus nggak kenikah. Sobung-sobung berdesa itu sudah termasuk bibit-bibit penyakit yang menghinggapi hati seseorang. Berhati-hatilah. Makanya pun Kanjeng Nabi qanaah saja, terima apa yang ada dalam diri kamu sebagai apa, terima saja. Mun kula terona nang budi malolo. Tempang nang ada serbek kula oben kang mudaan sih kula. Oben kang mudaan nek kijak taro tawon. Yang menolak oben, benar menolak usia, tapi menolak oben. Jadi kena tua pas tak oben kan, tinggi ya tak apa. Tapi yang kita ni menolak oben. Yang moga-moga kita saja pada orang-orang yang berkualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mampu ibaratnya keistiqomahan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabdikan diri sebaik-baiknya pengabdian sehingga mencapai level yang disebut dengan as-shalihin.
orang-orang sesoleh, orang-orang mereka soleh, mereka sudah puncak kehidupan tertinggi karena siapapun soleh itu adalah hamba-hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka masuk ke golongan-golongan orang-orang sesoleh, mereka kompola masuk ke golongan orang setakwa sesuai kebuna Allah dalam keadaan toh innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa pasti akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fil amri bittaqwa wa fadilatihi wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.